ครับkhôngมีเราอย่าครับ ngớm sắc ngớm nữa mà đồ đi không bắt cái nào ngớm cái ruột kìa làm mấy cái quả gì ra là vậy tự nhiên không Dulu kala, ada sebuah tragedi menyeramkan dan menakutkan di salah satu hutan hujan yang terasingkan, hutan terlebat di dunia, hutan terlarang bernama Halabala. Yang paling menakutkan cerita dari hutan ini adalah kaum Batoh, kaum kanibal. Dan siapa saja warga yang melewati dan tersesat di Sungai Kolok, maka akan dimakan dagingnya dan kepalanya dipersembahkan kepada iblis penjaga hutan Bataya. Bataya Walu, iblis penjaga hutan Bala-Bala, pemakan pikiran kaum Batoh, pengendali mereka. Dan desa terdekat, Tohjoh, yang merasakan bahayanya karena keberadaan kaum Batoh, akhirnya sepakat dan setuju membumi hanguskan kanibal Batoh tak tersisa. Dan penduduk desa Tohjoh tahu, akan tetapi kekuatan iblis penjaga hutan Bala-Bala Bataya tetap hidup. Hutan Bala-Bala pun ditutup dan dijadikan hutan larangan. 100 tahun kemudian, polisi yang bernama Daniel yang terikat dengan iblis penjaga hutan Bala-Bala karena kekejamannya dengan mimpi yang aneh di dalam gua sendiri dan tersendiri. Dan film pun dimulai. Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recaps, alur cerita film epik dan menarik yang dibumbui rasa-rasa yang menyegarkan, mengenakan, dan menegangkan. Drama, komedi, misteri, action, dan percintaan yang romantis. Langsung saja kita gas bos di alur cerita film Thailand action dan horor yang berjudul Halabala 2025. Kisah seorang polisi bernama Dan yang terkenal karena kekejamannya. Daniel seorang polisi yang paling ditakuti dikarenakan setiap penjahat yang ditangkapnya dengan kejahatan yang berat selalu dihabisi oleh Daniel. Salah satu penjahat dengan tato api di atas mata sebelah kiri pun disiksa oleh Dan setelah tertangkap. Serta perburuan teman tersangka pembunuh istri dan anak informan polisi. Dan ternyata pembunuh informan polisi beserta keluarganya adalah korban Daniel polisi yang ke-100. Wow! Dan korban ke-100 Daniel adalah adik dari Tupsi Mata Api. Karena kesalahan Daniel dalam seringnya membunuh tersangka, sang komandan marah kepadanya karena salah sasaran. Ternyata saat Daniel mengeksekusi korban yang ke-100, ada anak perempuan yang mengintip yang membuat anak perempuan itu shock. Karena kesalahan Daniel saat akan menangkap adik dari Tupsi Mata Api. Dan kesalahan Daniel pun akhirnya dideportasi, dipindah tugaskan di pinggiran perbatasan dengan Malaysia di desa Dan dekat hutan Halabala. Istri V yang merasa keberatan karena perpindahan tugas dan di desa Halabala yang jauh dan terpencil di pinggiran perbatasan hutan, V sang istri Daniel menyuruh Daniel untuk berhenti menjadi polisi dan mencari pekerjaan baru di Bangkok. Daniel pun berhalusinasi karena tekanan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Di sisi yang lain, Tupsi Mata Berapi merencanakan percobaan melarikan diri dari penjara tahanan dengan melukai dirinya sendiri sampai berdarah di perut. Akhirnya, yang membuat Tupsi Mata Berapi dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Tupsi Mata Berapi berhasil melukai penjaga dan dengan bantuan dari anak buah Tupsi Mata Berapi, Tupsi Mata Berapi pun berhasil kabur dan melewati penjagaan dengan menyamar menjadi pegawai rumah sakit dan naik ambulans. Bopek susah. Di sisi lain, saat Daniel yang berada di desa terpencil Halabala istirahat, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Daniel yang siaga pun keluar rumah dan ternyata itu adalah Tostiamnya dan dari kepolisian yang disuruh komandannya memberitahu Daniel bahwa Tup kabur dari penjara menuju Malaysia, melewati desa Batoh dan hutan Halabala dan melewati terowongan kuno di bawah desa Batoh. Akhirnya Daniel memutuskan untuk pergi karena ini kesempatan baginya untuk membersihkan namanya.
Sementara itu, Vi sang istri mencegah Daniel untuk tidak pergi meninggalkan Vi sendiri karena sedang hamil. Akan tetapi, Daniel bersikeras dan keras kepala. Dan Daniel juga Tostiamnya pun mendatangi dan meminta bantuan polisi di area desa Halabala terdekat dengan surat perintah dari komandannya. Akan tetapi saat polisi lokal mendengar nama hutan Halabala, desa Batoh dan terowongan kuno, mereka pucat dan takut, yang membuat Daniel marah. Dan salah satu polisi lokal menyarankan meminta bantuan salah satu tahanan di desa tersebut, mantan pemburu yang pernah masuk ke hutan Halabala, yang dimintai tolong Daniel untuk menjadi petunjuk yang bernama Dumsi. Dumsi, sang mantan pemburu, sempat melarang Tos dan Daniel, tetapi Daniel yang keras kepala tetap memaksa. Yang akhirnya Dumsi, Daniel, Tos, juga tiamnya polisi lokal naik perahu untuk menuju hutan Halabala. Tetapi saat akan masuk hutan, Dumsi, sang pemburu, menyalakan dupa wewangian, tetapi tidak menyala. Dan itu pertanda tidak ada yang boleh masuk hutan. เปิดเข้าป่าไม่ได้ มึงเก่ง มึงก็จุด Tetapi Daniel, polisi, juga Tos memaksa Dumsi, si mantan pemburu, saat memasuki hutan Halabala. Karena paksaan Dumsi pun terpaksa melaksanakan karena ancaman Daniel. Dumsi, sang mantan pemburu, mengatakan dia akan melewati jalur pintas, jalur kematian untuk menuju terowongan kuno tersebut. Dengan syarat apa yang dilihat dan apa yang dirasakan tidak boleh dibicarakan dan tidak boleh keluar jalur. Saat malam hari pun tiba di dalam hutan Halabala, Dumsi, si pemburu, memasang tali sebagai pagar bahwa siapa saja tidak boleh melewatinya. Akan tetapi saat yang lain tidur, Daniel berjaga sendiri dan berhalusinasi. Tiba-tiba Dumsi mencegah Daniel yang akan keluar tali pagar. Dan Daniel menceritakan masa lalunya, di mana sang ayah seorang polisi yang mempunyai banyak penghargaan, yang menjadi motivasi dirinya, dan keluarga Daniel dibunuh dan dibantai seorang napi yang dipenjarakan ayahnya setelah dimaafkan dan dibebaskan, yang membuat Daniel, sang polisi, trauma. Saat pagi hari, perjalanan pun dilanjutkan masuk ke dalam hutan Halabala. Tiba-tiba Cham seakan melihat seseorang dan menembaknya. Tetapi tim lain tidak melihat siapa-siapa. Cham yang berlari dan mengejar sosok baju putih sendiri adalah tipu muslihat Cham untuk keluar dari rombongan. Cham yang merasa berhasil keluar dari rombongan akan pulang dan balik lagi ke rumah. Istirahat di bawah pohon dan tiba-tiba Tian Cham pun meninggal dibunuh Tup, si mata berapi, dan di sisi yang lain saat Dumsi, si mantan pemburu, dan tim Daniel sampai di tempat yang dituju, terowongan kuno yang di atasnya ada pohon besar yang dihuni iblis Bataya. Tiba-tiba terdengar suara yang keras, dan Dumsi, si pemburu, pun kembali karena pengantaran sampai di tempat itu dan bertemu Tos yang selesai mencari Cham tapi tidak ketemu. Dan saat Daniel dan tim memeriksa tempat itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan ternyata salah satu polisi lokal tersebut adalah anak buah Tup, si mata berapi. Saat Daniel akan ditembak, tiba-tiba Tos datang, dan Daniel terdorong ke dalam terowongan kuno. Sementara di atas, Tos dan polisi lokal saling tembak dan mati semua. Saat di dalam terowongan, Daniel yang di dalam sendirian tiba-tiba mengalami kejadian aneh-aneh dan halusinasi karena dosa-dosa dan kekejamannya yang membunuh 100 tersangka saat istrinya hamil. Dan salah satu kejadian aneh, luka di tangan Daniel yang seakan tumbuh gigi yang membuat Daniel kebingungan. Dan suara-suara di dalam goa yang membuat Daniel sang polisi panik dan ketakutan. Dan tiba-tiba dari luka yang berada di tangan Daniel terdengar suara yang berbicara. พวกมึงมาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงเก็บอะไรดิอย่าไล่ขวาเป็นตัวกู Bataya Uwal. Saat di dalam gua, teror dan kejadian aneh-aneh pun semakin menjadi-jadi. Seakan-akan ada mulut dan gigi yang menempel di leher Daniel sang polisi akibat iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan Halabala. Di sisi yang lain, sang Dum, si sang pemburu yang mempunyai keinginan untuk mengakhiri tragedi semua yang terjadi, di saat yang sama, Tup, si mata berapi yang melihat kematian dua polisi di lokasi tempat pemujaan Bataya, dan tiba-tiba Tup, si mata berapi yang mengorbankan anak buahnya kepada iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan Halabala. Dum, si sang pemburu yang tahu Tup mengorbankan anak buahnya, marah dan coba membunuh Tup, si mata api. Dan terjadilah perkelahian antara Tup, si mata berapi, dan Dum, si sang mantan pemburu.
Dan di sisi yang lain, Daniel tiba-tiba berada di atas. Dami, si sang pemburu yang tahu bahwa Daniel dirasuki dan diikuti iblis Bataya, mencoba menghentikan dan membunuh Daniel. Tetapi yang terjadi, Dami, si sang pemburu yang tewas di tangan Daniel akibat tertembak. Daniel, sang polisi yang ketakutan, mencoba keluar hutan Halabala, tetapi tidak bisa. Dan terjadilah kejadian aneh-aneh dialami Daniel, sang polisi, di dalam hutan Halabala akibat ulah iblis Bataya Uwalu. Akhirnya Daniel, sang polisi, mencoba berlari keluar hutan Halabala, tetapi tetap kembali ke lokasi tersebut. Dan Daniel, sang polisi, ingat pesan Dum, si sang pemburu yang dibunuhnya. Iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan bala-bala pemakan kepala manusia. Dan tombak persembahan pun ditambahkan kepala Dumsi, si pemburu, sebagai persembahan kepada iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan Halabala. Setelah itu, Daniel berhasil keluar dari hutan Halabala dengan naik perahu dan mobilnya menuju rumah Vi, sang istri. Betapa terkejutnya Daniel karena rumah Vi, sang istri, rusak akibat di demo masyarakat karena ulah Daniel yang membawa polisi lokal ke hutan Halabala dan tidak kembali. Tiba-tiba Vi datang saat Vi melihat cerminan televisi. Betapa terkejutnya Vi karena Daniel diikuti dan dirasuki iblis Bataya. Vi yang sadar saat Daniel diikuti dan dirasuki iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan Halabala. Vi yang sedang hamil mencoba melarikan diri naik mobil dan tertabrak pohon. Vi pun dikejar iblis Bataya Uwalu dan berlari dan berlindung naik atap rumah. Tapi Vi terjatuh dari atap ke atas mobil. Vi yang ketakutan mencoba bersembunyi dan berlari dari iblis Bataya Uwalu. Dan Vi yang bersembunyi di dalam mobil ketahuan dan coba melawan. Dan Vi pun berhasil melahirkan bayinya yang penuh perjuangan. Dan Daniel pun tersadar dengan dirinya dan tiba-tiba Vi yang mencoba berlari dan bersembunyi di atas atap, tetapi terjatuh saat di dalam gudang. Vi mencoba bersembunyi di bawah sela-sela mobil dan di dalam mobil, tetapi ketahuan iblis Bataya Uwalu, penunggu hutan Halabala. Sementara itu Daniel tidak sadar dengan apa yang dilakukannya karena pengaruh dan kendali dari iblis Bataya Uwalu. Daniel atau Bataya Uwalu yang mencoba melukai Vi yang sedang hamil dan menginginkan darah segar baru, yaitu anak Daniel. Dan terkeluar dan terungkap Daniel, iblis polisi yang berseragam, polisi yang berhati iblis dengan korban 100 tersangka sampai kehamilan istrinya. Daniel, polisi yang ambisius yang menghalalkan segala cara, polisi berhati iblis Bataya Uwalu. Daniel yang sadar dan menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya. Iblis yang berseragam polisi yang mempunyai ambisi dan membunuh tersangka 100 orang, tetapi di luar kesadaran Daniel, sang polisi yang menyesal karena telah melakukannya. Dan sudah terjadi dan tiba-tiba bayangan korban dari masa lalu dan temannya Tos, dan juga Dum, si sang pemburu, juga polisi lokal yang menjadi korban keegoisannya. Dan dirinya yang dikuasai iblis Bataya, penunggu hutan Halabala. Tiba-tiba Daniel polisi muntah kalung yang pernah dipakai Vi, istrinya, yang pertanda bahwa Vi, istrinya yang sedang hamil, dimakan sosok iblis Bataya Uwalu, kanibal dari hutan Halabala. Dan juga saat Daniel melihat sosok dirinya yang juga iblis Bataya yang ada dalam dirinya. Dan film Bala-Bala 2025 pun berakhir. Dan terima kasih sudah menonton, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terus ikuti alur cerita menarik lainnya di Bang Ruri Cecaps. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya.